Coba Anda bayangkan, bagaimana Anda bisa mengawasi sebuah proyek bila tos dan besarannya pun Anda tidak tahu. Pasti Anda akan meraba-raba kan? Kalau jenis bangunan seperti ini, nilainya pasti segini. Dan kalau jenis bangunan seperti itu, pasti nilainya juga tidak jauh seperti itu. Benar kan? Dan itu yang dialami sebagian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD saat ini. Mereka itu merupakan salah satu lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Tapi, kalau mereka tidak memegang data satupun, bagaimana bisa mengawasi dan ikut menjelaskan ke masyarakat desa? BPD itu merupakan lembaga penyambung lidah masyarakat desa, yang kedudukannya setara dengan pemerintah desa. Sudah barang tentu seharusnya, apapun yang dipertanyakan kepada BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa, mereka lebih paham dan mengetahuinya dibandingkan masyarakat desa. Akan tetapi, faktanya berkata lain. Sekarang ini, banyak oknum BPD yang tidak memegang dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan ketika mereka ingin melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang sebagian dikuasakan ke perangkat desa, mereka itu masih meraba-raba. Padahal bila mereka mempelajari lebih lanjut tentang regulasi yang mengatur serta memberikan kepastian hukum di tubuh BPD itu sendiri, tidak mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah boleh anggota BPD mengetahui jumlah material proyek pemerintah desa? Karena semua sudah terjawab jelas dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dikatakan pada bagian ketentuan umum bahwa BPD itu merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam hal fungsi pemerintahan, salah satunya tugasnya ialah mengawasi kinerja kepala desa. Selain sebagai penyambung lidah masyarakat dan juga membuat rancangan peraturan bersama kepala desa, apa saja sih yang perlu diawasi oleh BPD? Dijelaskan pada pasal 46 Permendagri nomor 110 tahun 2016 bahwa dalam hal kinerja kepala desa, pengawasan yang dilakukan BPD meliputi 1. Perencanaan kegiatan pemerintahan desa, 2. Pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pengawasannya seperti apa? Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Jadi, sudah jelas ya, tidak perlu saya jawab panjang lebar mengenai boleh atau tidak anggota BPD mengetahui jumlah nilai proyek suatu desa. Karena semua sudah terurai secara lengkap pada penjelasan regulasi tersebut. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.